Pemirsa, kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia menjadi bagian dari agenda penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Apa arti penting kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia? Kita akan langsung membahasnya dengan pakar hubungan internasional Tuku Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam Indonesia. Nah, salam Indonesia. Terima kasih Pak Reza telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Baik, Pak Reza, tadi kita sudah melihat bagaimana suasana kunjungan pertemuan dan kemudian juga tadi sudah ada joint statement yang disampaikan oleh kedua negara, begitu yang disampaikan oleh masing-masing presiden. Dalam konteks geopolitik yang terus berkembang saat ini, terutama dalam menghadapi isu Timur Tengah terlebih dahulu, saya ingin menyoroti soal itu, seperti penyelesaian konflik di Gaza dan juga Suriah. Seberapa strategis hubungan antara Turki dan Indonesia? Sangat strategis ya, karena kuat sekali secara budaya, di mana Turki pernah mendukung kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menghadapi penjajah asing. Dan untuk itu ini merupakan fondasi yang sangat kuat untuk suatu kerjasama masa depan kedua negara. Perihal Gaza, ya kita harus berpikir ya, jangan sampai masyarakat Palestina itu tercerai-berai dari tanah kelahiran mereka. Karena kalau kita salah tanggap, maka yang terjadi adalah punahnya budaya Palestina, punahnya peradaban Palestina. Karena secara hukum internasional, persyaratan sebuah negara itu adalah wilayah. Saat ini wilayah Palestina sudah terpecah-pecah, terkotak-kotak. Kemudian syarat kedua adalah penduduk. Penduduk Palestina sudah tersebar seluruh dunia dan mereka hidup dalam keadaan sangat nestapa. Syarat ketiga adalah kemampuan memerintah. Saat ini Palestina menghadapi masalah dalam kaderisasi kepemimpinan. Juga elit-elit mereka yang solid belum terbentuk. Yang mereka miliki sekarang adalah dukungan internasional. Cuman dukungan internasional itu dari hari ke hari bisa berkurang kalau mereka melihat Palestina itu tidak memiliki kapabilitas mengelola diri mereka sendiri. Selanjutnya, saya juga tertarik dengan statement two-state solution. Maka two-state solution itu hendaknya bukan hanya statement dari kedua kepala negara, tapi juga komitmen untuk menentukan batas-batas Palestina, kemudian identifikasi atas penduduk Palestina, kemudian juga membangun SDM Palestina sehingga mereka bisa memerintah. Dan Turki terus terang sedang berada pada posisi sulit karena Turki ini secara geopolitik dia berada di Asia betul, berada di Eropa juga betul, dan untuk itu Turki sangat berkepentingan dan terpeliharanya perdamaian di Timur Tengah, terutama sekali di Palestina, di mana saat ini Israel sudah menerobos ke dalam wilayah Syria. Kemudian dalam kenyataannya itu sudah memecah belah masyarakat Syria, kemudian juga mengkotak-kotakan batas-batas teritorial Syria itu sendiri. Ada yang dicaplok oleh Israel, kemudian ada yang berbatasan dengan Turki dan sedang resah di sana, dan kemudian ada wilayah-wilayah industri minyak yang sudah dikuasai oleh Amerika Serikat. Sementara pemerintah di Syria tersebut de facto ya, tapi de jure belum tentu. Dalam kondisi seperti ini, Turki sangat memerlukan dukungan dari ASEAN dan juga dari sesama kalangan High Level Strategic Cooperation Council yang dibangun di Bali tahun 2022 silam. Maka dapat dimengerti kalau Turki berkunjung ke Indonesia, ke Pakistan dan juga ke Malaysia. Dan kedepannya saya pikir Turki akan mencoba menggalang solidaritas dari OKI, dari GNB dan juga dari Liga Arab. Karena bagaimanapun ide-ide Amerika Serikat untuk mengkapling wilayah Gaza itu tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional. Tampaknya Turki memiliki skenario bagaimana kalau ide Amerika Serikat itu tidak populer, dibatalkan oleh resolusi PBB, dan untuk itu perlu ada pihak-pihak yang mengambil alih. Dan kalau berbicara rekonstruksi, maka Turki, Indonesia, Malaysia, Pakistan itu lebih mengerti tentang Palestina daripada Amerika Serikat yang dengan mudahnya mengkapling geografi dunia sesuai dengan interest dari Pentagon, interest dari White House, dan interest dari military industrial complex di Amerika Serikat sendiri. Ya, Pak Reza, tapi bagaimana kemudian peran kedua negara ini sendiri dalam organisasi internasional seperti misalnya tadi ada sempat menyebut OKI, kemudian kan juga ada G20, mempengaruhi hubungan kedua negara ini sejauh ini? Baik, aksis yang ada atau jalur diplomatik yang ada antara Jakarta dan Ankara ini bisa menjadi perkuatan. Dalam hal ini mereka punya basis masing-masing. Indonesia semakin kuat di BRICS, Indonesia semakin kuat di ASEAN. Dan pada saat yang sama Turki juga semakin kuat di OKI dan di OKI. Kemudian keadaan ini saya pikir akan menciptakan suatu dampak yang sangat produktif bagi kedua negara. Kedekatan Turki minggu ini dengan Indonesia, Malaysia dan Pakistan itu berdampak pada kemampuan Turki meyakinkan negara-negara di OKI, di GNB dan juga di Liga Arab bahwa inilah
inilah apa ya policy dari Turki yang diharapkan lebih baik daripada policy Amerika Serikat atas Gaza tersebut. Dan untuk itu saya mengharapkan ya, kalau kita bina Turki dengan baik, kemudian kita juga terlibat dalam BRICS secara konseptual, secara terus-menerus, maka tidak mustahil akan tercipta suatu koalisi yang sangat bagus untuk melakukan reformasi atas perserikatan PBB, bangsa-bangsa di PBB, terutama sekali di Dewan Keamanan PBB yang sama sekali tidak demokratis. Hak veto dipermainkan dengan mudahnya, sehingga ide-ide terbaik dari masyarakat dunia untuk sebuah perdamaian, keamanan dunia yang lebih adil, lebih sejahtera, itu seringkali diblokir oleh negara besar tertentu di Dewan Keamanan PBB. Dan tampaknya Indonesia, Turki, kalau kita sungguh-sungguh bisa memikirkan suatu koalisi Indonesia-Turki, kemudian digabung dengan Brazil, digabung lagi dengan India, digabung lagi dengan South Africa untuk menjadi kekuatan baru di Dewan Keamanan PBB di masa depan. Oke, baik. Kalau kita bicara dalam konteks perdagangan sekarang, apa hambatan utamanya yang Anda lihat gitu ya? Kalau kita bicara mengenai penyelesaian perundingan SEPA yang sampai dengan sekarang sebenarnya belum selesai dan diharapkan memang target dagang antar dua negara ini bisa ditingkatkan sampai dengan 10 miliar dolar Amerika. Pada kenyataannya tahun 2023 baru mencapai 2 miliar dolar Amerika begitu ya. Apa menurut Anda yang selama ini memang belum bisa diselesaikan antar dua negara ini? Pertama, kita harus meyakinkan dulu kepada pemerintah Indonesia, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, bahwa ini kita benar-benar serius dan kerjasama strategis dengan Turki. Dan untuk itu, pada saat itu kita juga harus yakin, kita harus terbuka dengan data, kita harus terbuka juga dengan aturan-aturan efficiency, effectiveness, good governance, good corporate governance, dan juga meritokrasi kepada Turki, sehingga bisa melihat bahwa Indonesia sangat sungguh-sungguh membangun kerjasama strategis dengan Turki. Untuk itu, ya, indikator yang paling mudah dilihat di dunia adalah Human Development Index. Turki berada pada 4 ranking 45 dari 193 negara, dan Indonesia berada pada level 112 dari 143 negara. Terus terang ada jomplang dalam level level pemahaman teknologi, level pemahaman manajemen, dan juga level dalam pemahaman untuk teknologi terkini. Kalau kita bisa membuktikan kepada Turki bahwa kita akan naik peringkat di bidang Human Development Index, mungkin industri-industri strategis Turki bisa datang ke Indonesia. Pada saat yang sama, kita hendaknya juga meyakinkan semua pemerintah daerah di Indonesia untuk satu kata, satu perbuatan, dan satu hati, bahwa investasi dengan Turki itu adalah sesama negara-negara sedang berkembang. Kemudian ketulusannya sudah jelas dari 500 tahun silam, dan untuk itu mari kita semua berada di bawah satu kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk itu para raja-raja kecil di daerah hendaknya berpikir tidak ada masanya lagi memikirkan egosentrisme kampanye mereka dulu. Mereka hendaknya fokus pada satu kepentingan nasional Indonesia, yakni yang sesuai dengan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik. Kalau kita bicara soal potensi penguatan, berarti bidang-bidang strategisnya yang sudah dipilih, kita melihat hari ini ada 12 perjanjian begitu ya, potensi kerjasama yang akan dikembangkan ke depan termasuk soal pendidikan, teknologi, ada juga kesehatan dan lain sebagainya. Ini berarti bidang-bidang yang memang sudah tepat begitu untuk dipilih dikerjasamakan antar kedua negara. Ya, tepat sekali. Pendidikan, teknologi, dan kesehatan ini terus terang kita semua harus menaikkan peringkat kita ya. Untuk bidang pendidikan, ini kesempatan yang terbaik untuk melakukan sinergi kita dengan Turki, terutama sekali dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia level dasar, menengah, dan tinggi. Untuk itu hendaknya kita terbuka peluang untuk kerjasama sister city, sister province, dan juga sister campuses, sister schooling dengan Turki. Karena bagaimanapun juga, Turki punya kemampuan menyerap teknologi, menyerap manajemen dari Uni Eropa dan juga NATO. Terus terang kerjasama teknologi hendaknya juga melibatkan industri-industri strategis Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset di Indonesia yang khusus di bidang teknologi, sehingga dengan demikian research and development kita berada pada peringkat yang lebih tinggi dari yang ada sekarang. Terus terang untuk kesehatan ini merupakan satu tantangan besar karena kita harus menyeimbangkan antara prosperity approach dengan security approach, karena bagaimanapun masyarakat Indonesia yang sakit itu akan menjadi kendala untuk pembangunan jangka panjang. Untuk itu Turki memiliki pengalaman yang sangat bagus di bidang kesehatan, dan untuk itu tiba saatnya kita melakukan akreditasi dari dokter-dokter Indonesia sehingga setara dengan dokter-dokter yang ada di Turki. Dan dokter-dokter di Turki itu terbiasa seperti dokter-dokter dan India. Mereka benar-benar mengandalkan ketahanan kesehatan dari dalam negeri sendiri.
Lalu bagaimana dengan produk-produk Indonesia mungkin yang bisa diekspor? Artinya peluang produk-produk kita sendiri untuk diekspor ke Turki apa kira-kira peluangnya yang mungkin masih bisa dikembangkan ke depannya? Saat ini produk-produk kita adalah produk-produk dapat dikatakan berteknologi basic ya, misalnya palm oil ya. Turki memiliki kemampuan meningkatkan kualitas dari palm oil Indonesia dengan teknologi yang lebih tinggi. Juga produk-produk nikel ke depannya perlu kita pikirkan bersama. Jadi kalau selama ini Turki belum menginvestasi di bidang palm oil, di bidang nikel, maka sudah tiba saatnya Turki terlibat dalam berbagai joint project dengan Indonesia. Dan untuk itu memang kita harus akui ada ketimpangan dalam neraca perdagangan. Indonesia sangat untung sangat banyak, sekitar 1 miliar US dollar, dan sudah tiba saatnya joint project itu diselenggarakan di Indonesia. Untuk itu marilah kita persiapkan ahli-ahli Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang juga bisa memahami bahasa Turki. Karena untuk itu diperlukan mereka tentunya secara sosiologis mereka berpikir pengetahuan dasar atas negara kami itu akan sangat penting bagi kami mengundang para pedagang-pedagang industriawan dari kami untuk datang ke Indonesia. Dan untuk itu pemerintah di tingkat daerah hendaknya benar-benar siap untuk ini karena Turki datang dengan manajemen kelas menengah mereka, datang dengan manajemen tinggi mereka dengan personil yang sangat terbatas. Baiklah kalau begitu, Pak Reza terima kasih telah berbagi ilmu dengan kami pada sore hari ini. Selamat sore.